Ya, selamat pagi anak didik kami semuanya kelas 11 MIA. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali ya anak didik kami. Jadi pelajaran kita pada hari ini masih tentang trigonometri. Ingat anak didik kami, Bapak sampaikan kemarin, trigonometri ini sangat berguna di dalam yang namanya proses pembuatan sebuah bangunan yang sangat besar ya. Jadi pembangunan menara-menara, pencakar langit, hotel-hotel pencakar langit, pembangunan jembatan, pembangunan alat transportasi atau sarana transportasi, itu semua sangat membutuhkan yang namanya konsep sudut trigonometri. Jadi Bapak harap ke depan kamu bisa memanfaatkan ini jikalau kamu nanti bekerja di bagian-bagian teknik dan sebagainya, gitu ya. Jadi anak didik kami, kita kembali ke minggu yang lalu. Rumusnya kan kalau dia sin A tambah B ya. Minggu yang lalu kan sin A tambah B kan rumusnya sikote kosi gitu ya. Sin A cos B cos A sin B. Nah, jadi kita akan menurunkan rumus untuk sudut rangkap. Ini terjadi sudut rangkap terjadi jika apa? Jika ada dua buah sudut yang dibagi dua sama besar ya. Berarti A tambah A gitu ya, sama besar. A tambah A berarti dalam sudut yang kemarin B-nya kan harusnya kan sin A tambah B. B-nya diganti menjadi A gitu ya. Mudah-mudahan masih diingat pelajaran yang lewat ya. Atau perlunya Bapak tuliskan ini. Nah, jika Bapak tuliskan, ini hanya sekedar mengingatkan ya. Ini coba dibuka lagi pelajarannya yang sudah lewat ya. Nah, berarti nanti kan kalau dia sin A tambah B, mudah-mudahan masih ingat ya. Itu kemarin rumusnya apa? Rumusnya adalah sin A cos B tambah cos A sin B ya kan? Siko tetap kosi ya. Sikote kosi. Tandanya tetap gitu ya. Jadi ini sama sikote kosi, cuma dia B-nya jadi A. Jadi sama aja, jadi siko ya, sin A cos A sin A gitu ya. Jadi kan sin A cos A kan sama aja dengan sin A cos A. Hanya urutannya aja yang dibedakan kan. Jadi ini samanya itu dengan ini kan. Berarti jadi 2 kali sin A cos A atau 2 kali cos A sin A. Samanya itu kan. Sin A cos A sama aja dengan cos A sin A. Gitu kan. Dari sinilah dia rumus untuk sudut rangkap. Jadi inilah dia nanti sebuah sudut bisa dipisahkan menjadi dua bagian. 2A menjadi A gitu ya. Sama dengan cos. Kemarin rumusnya apa? Cos A tambah B. Coba diulangi ya yang kemarin, atau bisa dibuka dari YouTube ini atau YouTube yang lain pun boleh. Jadi cos A koko bersin-sin kemarin kan? Berarti koko cos A artinya berubah tandanya, tambah jadi kurang sin. Jadi sin A. Jadi ingat yang namanya sudut rangkap itu diambil dari penjumlahannya aja ya. Pengurangannya nggak ikut ya. Jadi cos kali cos A kali cos A, cos kuadrat A, sin A kali sin A, sin kuadrat A. Nanti ini masih bisa dilanjutkan rumusnya, ini dijabarkan dengan bantuan rumus daripada identitas trigono. Kemarin Bapak sudah mengingatkan ya. Sin kuadrat apapun ditambah cos kuadrat apapun, asalkan sudutnya ini sama, maka nilainya pasti sama dengan 1. Nanti ini bisa diotak-atik. Sin kuadrat alfa menjadi 1 dikurang cos kuadrat alfa ya. Kan ini bisa pindah ruas jadi minus ya kan. Atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa ya. Ini pun bisa pindah ruas jadi minus. Nah, jadi nanti ini bisa disubstitusi lagi ke sini untuk pengembangan rumus ya. Menurunkan rumus yang baru gitu ya. Harus paham bagaimana cara menurunkan rumus yang baru. Oke. Yang kemudian tangan ya, kemarin rumusnya adalah tangan A tambah tangan B per 1 dikurang tangan A kali tangan B untuk tambah ya kan, tangan A tambah B. Jadi ini pun nanti sama, tangan A tambah A atau tangan 2A lah ini kan, menjadi tangan A tambah tangan A per 1 dikurang tangan kuadrat A ya. Kemarin ini agak susah membuat singkatannya, coba ya dibantu ya atau di karang-karang pun bolehnya nih, apalah hafalannya supaya lebih mudah dihafal. Ini tadi sikote kosi, ini tadi koko bersin-sin, ini agak susah ya. Coba kamu karang sendiri, ciptakan dulu kreativitas sendiri ya. Jadi ini kan bisa dijabarkan jadi A tambah A sama dengan 2A. Arti tangan A tambah tangan A kan jadi 2 kali tangan A. Tangan A kali tangan A jadi tangan kuadrat A. Inilah rumusnya ya. Oke, jadi sebenarnya rumus ini bisa kita buat jadi lebih sederhana.
Ini sebenarnya berlaku untuk semua sudut ya. Sebenarnya ini bukan hanya untuk 2 kali A ya. Ini berlaku untuk semua sudut, ya kan? Karena sebenarnya pada dasarnya semua sesuatu itu bisa dibuat jadi 2 kali dia, gitu ya. Jadi sin n alpha rumusnya jadi apa tadi? 2 sin. Jadi ini sama dengan setengah dari sini kan? Jadi nanti rumus yang di sini dengan menggunakan ini kita ambil setengah dari sini, berarti jadi n per 2 alpha cos n per 2 alpha ya. Jadi 2 sin cos, cuma sudutnya jadi setengah dari sini ya. Lalu cos n alpha ya, cos n alpha ini kan tadi setengah dari 2a kan? Berarti rumusnya jadi cos n alpha sama dengan cos kuadrat n per 2 alpha kurang sin kuadrat n per 2 alpha ya. Jadi disitulah dia anak didik kami. Nanti ini bisa dikembangkan rumusnya. Coba ini kita substitusi ya. Kita ganti, tadi kan Bapak bilang yang penting sudutnya ini sama, nilainya 1. Coba sudut yang sama itu kita ganti menjadi n per 2 alpha ya. Jadi ini n per 2 alpha, ini n per 2 alpha ya. Kan nanti yang namanya sin kuadrat berarti kan bisa diganti menjadi apa? Sin kuadrat ini jadi 1 dikurang cos kuadrat ya. Nah, jadi sin kuadrat sama dengan 1 dikurang cos kuadrat. Nanti sin kuadrat ini bisa disubstitusi ke sini ya. Sin kuadrat n per 2 alpha. Kan tadi udah kita ganti jadi n per 2 alpha kan. Nah, jadi sin kuadrat n per 2 alpha jadi 1 kurang cos kuadrat n per 2 alpha ya. Jadi coba Bapak tuliskan ya. Sin kuadrat n per 2 alpha nanti menjadi sama dengan 1 dikurang cos kuadrat n per 2 alpha ya. Jadi nanti gantikanlah sin kuadrat ini dengan ini. Jadi nanti ini jadi ini isinya. Nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Menjadi 2 cos kuadrat n per 2 alpha dikurang 1 ya. Atau nanti bisa juga kita cari persamaan untuk cos. Berarti nanti cos kuadrat n per 2 alpha. Ingat tadi Bapak bilang udah Bapak ganti sama-sama jadi n per 2 alpha sudutnya kan. Jadi ini bolehnya sudutnya apapun juga yang penting sama. Supaya hasilnya menjadi 1 ya. Sin kuadrat dan cos kuadrat. Berarti nanti kan cos kuadrat n per 2 alpha pindah ruas sin kuadratnya berarti jadi 1 dikurang sin kuadrat n per 2 alpha ya. Jadi kita ganti nanti cos kuadratnya ini n per 2 alpha ini jadi 1 kurang sin kuadrat n per 2 alpha. Maka hasilnya jadi nanti jadi 2 kali nanti sin kuadratnya kan. Hasilnya nanti jadi kan sin kuadrat jumpa kan. Jadi 1 kurang 2 sin kuadrat n per 2 alpha nanti ya. Oke. Nah, jadi itu rumusnya, dari mana muncul rumus yang baru ini ya. Jadi untuk tangan pun seperti itu ya. Tangan n alpha ganti aja jadi n ini. Jadi 2 tangan n per 2 alpha per 1 kurang tangan kuadrat n per 2 alpha. Contoh ya. Jadi cos 8x lah dulu. Coba dijabarkan cos 8x. Ini kan sebenarnya kan 4x tambah 4x gitu ya. Jadi sebenarnya cos 8x itu sama dengan 4x tambah 4x. Maka nanti di sini kan jadi 4x ya kan? Kan itunya A-nya 4x. Atau biar langsung lebih cepat bisa juga menggunakan ini ya kan? Cos n alpha berarti n-nya 8, alpanya x ya kan? Cos 8x sama dengan langsung aja jadi ke sini jadi bagi 2 ya. Cos kuadrat bagi 2 8x-nya, 8x bagi 2. Intinya bagi 2 gitu aja ya. Jadi 4x. Ini pun jadi 4x. Berarti jadi cos kuadrat 4x kurang sin kuadrat 4x. Coba sin x, coba dijabarkan ya. Ini kan artinya kan 1. Ya. 1 berarti nanti ini jadi langsung aja bagi 2. Untuk sin ya, bagi 2 ya. Berarti kan sin tadi 2 sin cos ya, sikotekosi dari sikotekosi tadi itu ya. Oke. Berarti cuma karena dia sama ini jadi 2 kali sin sikotekosinya kan. Oke, jadi kita lihat berarti nanti ini jadi setengah dari x sama dengan sin setengah x cos setengah x. Berarti jadi 2 sin setengah x cos setengah x atau 2 sin setengah x cos setengah x. Intinya sudut yang di sini dibagi 2. Ini kan sama dengan 1x itu kan. Sin 1x gitu ya. Jadi bagi 2. Oke. Nanti anak didik kami coba dulu kerjakan tugas yang ini ya. Coba jabarkan. Inilah sudut rangkapnya ya. Inilah sudut rangkap. Coba dijabarkan menjadi setengahnya ya. Jadi kalau dia dikatakan sudut rangkap berarti dijabarkan menjadi setengahnya ya. Setengahnya sudutnya itu ya. Sudut setengahnya. Oke. Ya, yang kemudian sebenarnya di kami ini rumus ini juga berlaku untuk kebalikannya ya. Nanti ini berlaku untuk sudut paruh ya. Jadi ini adalah separuh dari sesuatu sudut yang lain ya. Contohnya
Nah, ini tadi jangan lupa ya, di kami ini ada 3 soal, nanti masih ada soal yang lain. Coba diikuti terus. Cos 22,5 lah misalnya, ya kan. Bagaimana mencari cos 22,5 tanpa kalkulator, ya kan. Nah, jadi sebenarnya kan cos 22,5 kalau dikali 2 kan ini 45. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa juga mencari sudut sesuatu itu dari kelipatan duanya. Oke, jadi kita masukkan aja dulu kelipatan duanya 20,5 berapa? 45 ya. Jadi cos 45 ya kan. Jadi anggaplah dulu ininya 45. Ininya 45. Jadi nanti kalau dia untuk sudut paruh yang digunakan ini aja ya. Nah, jadi untuk sin gak ada ya. Sudut paruh itu digunakan yang cos. Adanya yang digunakan yang ini, yang 2 ini. Oke, ini enggak karena ada cos dan sinnya. Jadi kita cari yang hanya cos atau yang hanya sin ya. Jadi kalau dia campur sin dan cos itu nggak bisa untuk menyelesaikan sudut paruh dari sesuatu sudut ya. Jadi coba kita lihat ya anak didik kami. Ini sudutnya kan 45, maka kita masukkan aja substitusi ya. Sebenarnya ini adanya rumus tersendirinya. Tapi biar lebih paham karena menghafal rumus kan kadang bisa jadi lupa ya. Nah, coba jadi cos 45 gitu ya. Cos 45 jadi ini masukkan aja 45. Nah, oke. Jadi kita lihat yang ditanya kan cos. Jika yang ditanya cos, nah cos yang ditanya, maka rumus yang kegunakan yang ini. Jadi pilihannya hanya yang 2 ini ya. Jika cos kegunakan yang ada cosnya. Berarti kalau dia cos 45, berarti nanti rumusnya jadi apa? 2 cos kuadrat 45 bagi 2. 22,5 dikurang 1 ya. 45 bagi 2 kan 22,5 dikurang 1 ya. Jadi kita masukkan, dihafal ini ya. 2 cos kuadrat 22,5 kurang 1 ya. 2 cos kuadrat 22,5 kurang 1. Coba dihafal, kita balikkan. Ya berarti cos 45 tadi dia jabarkan jadi 2 cos kuadrat 22,5 kurang 1. Ya Bapak bilang tadi ini tadi bisanya ada rumus tersendiri, tapi kita ke konsep aja dulu ya. Jadi tujuan kita menggunakan konsep aljabar bagaimana supaya ini yang dicari ya kan. Berarti kita singkirkan semuanya pindah ruas ya. Jadi kan yang pertama dipindah ruas itu kan minus satunya. Ya, berarti kita buat dulu silih-silih ya. Misalkan cos 45 ya kan. Oke. Sama dengan 2 cos kuadrat 22,5 dikurang 1. Kan yang pindah ruas pertama yang minus satunya kan. Minus 1 pindah ruas jadi tambah 1. Berarti nanti pindah ruas jadi apa nih? Cos 45 tambah 1 ya. Minus satunya sudah pindah ruas, minus jadi positif. Tinggallah di sini jadi 2 cos kuadrat 22,5. Lalu kan yang pindah perkalian kan pangkat itu belakangan ya. Perkaliannya dipindah. Jadi 2-nya pindah kan, kalau kali pindah jadi bagi ya. Coba 2-nya pindah jadi per 2 nanti kan jadi bagi 2. Berarti cos 45 tambah dengan 1 ini dalam kurung ya supaya nampak ini satu badan. Oke, tambah 1, 2-nya pindah jadi per 2 sama dengan cos kuadrat 22,5 gitu ya. Maka terakhir pindahkanlah akarnya, pangkat 2-nya supaya dia menjadi tinggal cos 20,5. Berarti pindah ya. Ingat yang namanya kuadrat kan pindah jadi akar. Ya kan? Berarti jadi cos 45 oke, ditambahkan dengan 1 bagi 2. Nah, jadi akar ya. Yang namanya kuadrat pindah jadi akar. Itulah hasil daripada siapa? Cos 22,5. Oke, jadi itu sebenarnya dari situ lah ini ya. Cos 45 tambah 1 per 2. Gitu ya. Harus pandai ya menjabarkan aljabar seperti ini ya. Bagaimana memindahkan, teknik memindahkan. Pindahkan dulu penjumlahan dan pengurangan. Lalu pindahkan perkalian atau pembagian. Lalu pangkat yang terakhir. Gitu ya. Pangkat jadi akar. Pindah ya. Pangkat pindah jadi akar. Oke, maka kita jabarkan cos 45 tadi. Ini tadi kan. Cos 45 kan setengah akar 2 atau akar 2 per 2 ya. Tambah 1 berarti samakan penyebut. Sama itu ya, setengah akar 2 sama aja dengan akar 2 per 2 ya, cos 45. 1 kan bisa dibuat jadi 2 per 2 supaya sama penyebutnya. Dibagi dengan 2, oke. Ini kan jadi akar 2 tambah 2 per 2 kan penyebut udah sama kan disatukan. Akar 2 tambah 2 per 2. Bisa ya, akar 2 tambah 2 per 2. Dibagi 2 per 1. Ingat waktu kita SD atau SMP,
2/1 itu nanti ini anggap aja 2/1. Dibalikkan jadi 1/2 kan. Berarti jadi akar 2 tambah 2 kali 1. Akar 2 tambah 2. Ini tadi disatukan jadi 2. 2 kali 2. Kan ini tadi 2 jadi 1/2. 2 kali 2 jadi 4 gitu ya. Keluarkan yang bisa diakarkan. Akar 4 kan masih bisa diakarkan. Berarti akar 4 jadi 1/2. Ini kan 1/4-nya nih ya. Ini sama yang 1/4. Akar dari 1/4 sama dengan 1/2. Tinggal lagi dalam akar 2 tambah 2. Jadi jawabannya setengah dari akar 2 tambah dengan 2 gitu ya. Jadi adik kami nanti tugas kalian adalah mengerjakan berapakah nilai daripada sin 22,5 ya. Caranya sama, cuman nanti kalau dia sin yang kamu gunakan adalah ini. Jadi selalu dari cos, kita mencarinya dari cos selalu ya. Itulah keuntungan cos ini. Jadi nanti kalau di sini ditanya ini yang dipakai ya. 1 kurang 2 sin kuadrat n/2 alfa ya. Lalu ditanya juga yang namanya tangen 22,5. Tangen 22,5 juga nanti ingat ya. Jika sin 22,5 dan cos 22,5 sudah dapat, maka ingat yang namanya tangen adalah bisa sin per cos ya. Jadi yang namanya nanti tangen 22,5 bisa dicari dari sin 22,5 per cos 22,5. Oke anak didik kami. Yang terakhir ya, kita masuk dulu untuk yang menggunakan variabel. Misalkan di sini ada tangen X sama dengan A. Jadi tanya sin 2X ya. Jadi sin 2X kan, ini jabarkan dulu sin 2X kan berarti setengah dari 2X kan sama dengan, jadi 2X/2 menjadi 1X ya kan. 2X/2, 2 sin cos tadi ya. Yang namanya sin n alfa jadi 2 sin cos ya. Ini bagi 2 jadi ke sini tuh ya kan. 2X berarti bagi 2 jadi 1X ya. Masing-masing bagi 2 ya. Berarti ini jadi 1X ya. Oke. Lalu kita masukkan, ingat yang kemarin untuk mengubah fungsi trigono, jika sudutnya udah sama besar, kita gunakan segitiga siku. Ini nanti X-nya dalam batasan X-nya kuadran pertama ya. Oke. Jadi kita buat segitiga siku yang ini supaya dia bisa berubah tangan menjadi sin atau menjadi cos ya. Kita masukkan apa kemarin tangan sin demi cos samita desa ya kan. Berarti ini depan per samping. Kalau nggak ada pernya buat saja jadi per 1 gitu ya. Berarti desa sin demi cos samita desa berarti ini depan per samping. X-nya kita buat aja di sini. Berarti ini depannya A, sampingnya adalah 1. Ini samping kan? Pakai Pitagoras berarti ini sama dengan akar dari A kuadrat tambah 1 ya, menggunakan Pitagoras. Oke. Oh, udah lobet pula ini ya. Lobet. Aduh, coba kita cut dulu ya.